Hai. Selamat datang di video belajar biologi seru bersama Miss Aya Wae alias Miss Aya. Yap, biologi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang biologi. Biologi itu berasal dari dua kata loh, apa aja ya? Yang pertama yaitu adalah bios dan yang kedua yaitu logos. Bios artinya adalah makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Sudah paham sampai sini? Kalau belum, kalau begitu, jadi biologi itu apa ya? Yap, biologi itu adalah ilmu yang mengkaji makhluk hidup dengan unsur pembentukannya seperti matahari, tanah, dan air. Nah, udah paham kan semuanya? Kalau dilihat dari pengertiannya, berarti ciri-ciri biologi itu apa aja sih? Ada yang udah belajar? Ternyata ciri-ciri biologi itu ada 3. Yang pertama, yaitu adalah hasil yang didapat apa adanya. Dan yang kedua, objek kajiannya nyata loh. Dan yang ketiga, yaitu adalah memiliki langkah sistematis. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, ternyata objek kajian biologi itu mempunyai tingkatan organisasi kehidupannya loh. Ada berapa tingkatan ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ternyata ada 11 tingkatan organisasi kehidupan. Dimulai dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil yaitu adalah molekul. Molekul itu adalah kumpulan dari banyak atom yang bersatu. Nah, ini adalah contoh dari molekul. Nah, selanjutnya ada sel. Sel itu adalah bisa dikatakan sebagai unit terkecil dari makhluk hidup. Contohnya ada pada sel hewan dan sel tumbuhan, itu ternyata berbeda bentuknya. Dan yang ketiga yaitu adalah jaringan. Jaringan itu kumpulan dari banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Contohnya di sini adalah jaringan yang ada pada darah. Ada juga jaringan tulang. Nah, selanjutnya jaringan-jaringan ini akan bergabung menjadi satu, membentuk yang namanya organ. Organ itu ada mata, ada tangan, ada paru-paru, ada ginjal, ada lambung, dan lain sebagainya. Nah, setiap organ yang memiliki fungsi yang sama akan membentuk yang namanya sistem organ loh. Sistem organ itu ada apa aja ya? Yang pertama ada sistem pencernaan, ada sistem pernafasan, ada sistem ekskresi, dan lain sebagainya. Nah, dari semuanya ini akan membentuk yang namanya individu atau organisme atau bisa disebut dengan satu kesatuan yang utuh. Contohnya adalah seorang manusia atau seekor orang utan, seekor harimau. Nah, itu adalah contoh individu. Nah, dari banyaknya individu yang sejenis ini akan membentuk yang namanya populasi. Nah, populasi ini contohnya ada populasi di sini populasi manusia, ada juga populasi gajah, populasi jerapah gitu. Nah, dari beragamnya populasi akan membentuk yang namanya komunitas. Nah, ini adalah contoh dari komunitas. Nah, ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ada ekosistem sungai, ekosistem darat, ekosistem hutan, ekosistem laut. Nah, ekosistem yang besar ini yang terdiri dari banyak flora dan fauna akan membentuk yang namanya bioma. Di sini contohnya adalah bioma hutan konifer. Tahu hutan konifer? Yang banyak pinus-pinusnya itu loh, yang berdaun jarum. Dan yang terakhir, yang paling terbesar adalah lapisan terluar yang ditempati oleh makhluk hidup yang disebut dengan biosfer. Sudah paham? Oke, ternyata di biologi kita belajar tentang metode ilmiah, yaitu adalah metode untuk memperoleh fakta suatu fenomena. Nah, ada
7 urutan dari metode ilmiah. Yang pertama, masalah. Jadi masalah adalah sesuatu yang menjadi persoalan. Contohnya di sini adanya permasalahan pertumbuhan bunga mawar di tempat terang. Nah, setelah kita menemukan sebuah masalah, kita merumuskan pertanyaan yang disebut dengan rumusan masalah yang berisi berupa daftar pertanyaan 5W1H. Selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya observasi. Observasi itu melakukan pengamatan langsung di lapangan berdasarkan dari rumusan masalah yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita akan melakukan namanya hipotesis atau kita menduga sementara terhadap permasalahan yang akan dibuktikan kebenarannya. Baru itu kita akan melakukan yang namanya eksperimen pastinya, percobaan. Nah, kita melakukan percobaan untuk mencari data, benar atau salah. Dan yang keenam, kita akan melakukan yang namanya atau mengerjakan hasil dan pembahasan. Kita akan mendapatkan data dan kita akan membahas hasil yang sudah didapatkan. Dan yang terakhir, pastinya jangan lupa kita harus menentukan kesimpulannya itu seperti apa. Kesimpulan itu menjawab hipotesis dan menjawab masalah yang didapatkan. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa.